Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya insyaallah sami sehat nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, semangat luar biasa insya Allah nih. Saya kaget hari ini yang bawain acara ternyata sudah kenal baik sebenarnya nih. Sami-sami wali teng Harun Asafi Putri. Jadi kebetulan putri kami di sana dua. Beliau juga insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, kepanggih tidak sengaja. Masya Allah. Semoga keberkahan selalu meliputi kita semua insya Allah. Bapak Ibu semuanya, tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Saya pakai bahasa apa nih? Campur-campur mawon nih. Saya khawatir nanti kalau bahasa Jawa terus ada yang dari luar Jawa nanti. Sering diprotes oleh Jogja itu. Oh Jawa terus orang mudeng gitu. Maka kita bersyukur betul karena Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan untuk saya pribadi dan seluruh yang hadir bahwa nikmat itu titipan dari Allah. Kita harus sadar sepenuhnya setiap waktu nikmat itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan titipan itu kita pergunakan sebaik mungkin agar pertanggungjawaban nanti kita itu baik. Namanya titipan pasti suatu ketika dimintai pertanggungjawaban. Gini apa gini? Jangan diberi umur akan ditanya umurnya untuk apa. Diberi kesehatan penglihatan ditanyakan untuk apa. Ditanyakan seperti itu nanti di yaumil akhir. Maka pastikan kita punya LPJ, laporan pertanggungjawaban yang baik, sehingga kita dipantaskan masuk surganya Allah di yaumil akhir kelak. Insya Allah. Hari ini kita digoda dengan banyak sekali hal yang berpotensi membuat kita kufur nikmat. Contoh, kesehatan mata. Coba kita lihat satu hari ke belakang, lebih banyak mana penglihatan kita untuk hal yang positif dengan hanya sekedar nyekrol IG, nyekrol YouTube. Dengan ketika menjelang tidur yang dilihat apa? WA, sepertinya begitu nih. Bangun tidur yang dilihat WA. Saya ada Ustaz di HP saya aplikasi Quran, kapan terakhir dibuka? Subhanallah. Bapak Ibu semuanya, pastikan kita mengukur dan terukur nikmat ini harus terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat 2 minggu yang lalu saya diajak ke daerah sini nih, ke sana oleh salah seorang jamaah untuk membantu ibu-ibu yang sudah 6 bulan itu nggak bisa apa-apa. Beliau dulu pedagang, Masya Allah sehat dulunya, 76 tahun usianya, panjang itu 76 tahun nih. Panjang bukan 76 tahun? Panjang. Tapi 6 bulan terakhir itu beliau hanya bisa mengedipkan mata gitu. Saya pandu la ilaha illallah, bu, ngedipkan gitu. Lumayan masih bisa berisyarat. Bayangkan ketika nikmat berbicara diambil, sudah enggak lagi bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kita tahu man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tentu saja tidak cukup hanya kalimat nih. Ada hadis lain yang mengatakan man mata, barang siapa yang meninggal wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal sementara dia paham, dia mengerti, dia melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, maka masuk surga. Maka Bapak Ibu semuanya saya mengingatkan, mumpung masih sehat,
pastikan sehat adalah fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Karena memang kita tujuan diciptakan begitu Bapak Ibu. Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali liya'buduni, untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi jenengan diadakan di dunia ini Bapak Ibu semuanya sadar sepenuhnya tujuannya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ibadah? Dua setidaknya para ulama menyebut. Ibadah secara umum disebut sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Jadi dengan sekarang ukur, kalau saya mengucapkan sesuatu, apakah yang Allah cinta dan ridho atau tidak? Jangan ukur. Kalau tidak, berarti kita sedang di rel yang keliru. Karena tujuan kita diciptakan beribadah, lah kok kita beraktivitas, berkata-kata yang Allah nggak cinta, nggak ridho. Saya tanya ke ibu-ibu, ghibah itu Allah cinta dan ridho nggak? Ghibah. Katanya kalau ibu-ibu bertemu dua orang, kalau nggak ngeghibah itu nggak lezat. Ini apa gini? Maka perhatikan, ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri, ibu-ibu semuanya. Kenapa saya sebut ibu-ibu? Karena kebanyakan yang ghibah ibu-ibu. Ayo. Mudah-mudahan di sini tidak, di sini tidak. Bayangkan seperti makan bangkai saudaranya. Purun buatan jenengan. Dahar bangkai saudara yang meninggal. Purun buatan. Seperti itulah hibah. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin jangan bertanya-tanya, kok sebegitunya? Iya, karena hibah itu definisinya adalah menceritakan keburukan orang lain yang orang lain nggak hadir. Orang lain nggak hadir. Oh, Bu Sri kayak loh, nyebahi banget. Bu Srinya nggak di situ. Ada Bu Sri nggak di sini? Bu Sri ini adoh, Bu Sri ini adoh. Jenengan cerita, lah Bu Sri kalau naik ngomong penyebab ini pol. Kenapa dikatakan seperti makan bangkai? Karena Bu Srinya nggak ada. Jenengan mayit, jenengan cubit, balas nggak? Mayit, balas buatan? Nggak balas. Jenengan pukul, balas buatan? Apa yang terus tangi? Kan buatan ini. Demikianlah yang namanya hibah. Jenengan menceritakan kepada orang yang nggak bisa bela diri. Itulah mengapa dikatakan makan bangkai saudaranya sendiri. Subhanallah. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, yuk kita bersyukur dengan mengubah setiap nikmat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang waktu kita menyesal. Ingat Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan tentang masalah kecerdasan kita pribadi, insya Allah masing-masing untuk yang hadir, bahwa ketika Rasul ditanya, siapa di antara mukmin yang akyas ya Rasulullah? Siapa mukmin yang cerdas? Maka Rasul menjawab, adalah yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Jadi cerdas menurut Rasulullah katanya bukan orang yang ahli fisika, ahli matematika, ahli biologi, bukan ternyata. Tapi yang paling banyak mengingat kematian dialah yang cerdas. Saya dulu waktu SMA berpikir gitu, cerdas itu kalau diterima di UGM. Dulu mikirnya gitu. Ada yang kuliah di UGM, ITB gitu. Saya kebetulan alumni sana saya. Saya di teknik kimia UGM dulu latar belakangnya. Dulu saya mikirnya kalau di teknik kimia itu katanya pinter katanya. Gitu. Makanya saya masuk ke sana. Pinterkah? Insya Allah pinter, insya Allah. Insya Allah pinter. Tetapi kata Rasulullah bukan itu. Kecerdasan ternyata dari banyaknya yang bersangkutan mengingat kematian. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Sebelum saya lupa nih, saya ucapkan jazakallahu khairan untuk seluruh pengurus masjid. Napa niki? An-Nur, masya Allah. Saya tepang gara-gara beliau Pak Tovan. Pak Tovan itu kebetulan masya Allah berikan karunia untuk mendampingi saya, padahal sesepuan, masya Allah. Beliau minta izin, Ustadz, pokoknya Ustadz kalau Ustadz mau di mana-mana saya jemput. Sebenarnya saya nggak mengizinkan awalnya, sampai suatu ketika mobil saya rusak. Alhamdulillah, jadi sampai sekarang seminggu berapa kali Pak Tovan? 3-4 kali, masya Allah. Dan hari ini dibawa ke sini, alhamdulillah.
Kita doakan mudah-mudahan Pak Taufan panjang umur, diberkahi keluarganya, karena berhikmat dengan dakwah itu sebuah kebahagiaan, insya Allah. Insya Allah. Demikian untuk seluruh pengurus Masjid An-Nur, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kesempatan yang baik, mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang terakhir, insya Allah. Karena kajian saya kebanyakan kajian yang sifatnya rutin. Jarang sekali saya mengadakan ngisi pengajian yang putus-putus. Kenapa? Problematika di Indonesia Bapak Ibu semuanya, orang tuh ngaji iya, tapi setahun nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena nggak tersilabus. Ngaji ini lompat-lompat terus barbengi opo, ganti terus materinya. Seharusnya jenengan dalam satu tahun itu selesai satu kitab. Kitabus sholat rampung, kitabus zakat rampung, kitab tentang akidah rampung. Nanti 5 tahun jenengan udah pintar, insya Allah. Saya sampaikan ke jenengan, saya latar belakangnya teknik kimia, nggak ada hubungannya dengan, saya bukan LC saya. Tapi angkatan tahun itu memang kebanyakan anak-anak teknik memang banyak belajar. Jadi banyak anak teknik UGM yang jadi ustad. Salah jurusan bukan itu? Bukan, malah betul itu, malah betul. Malah betul, seharusnya begitu. Kalau diberi kemampuan berpikir baik, seharusnya terjun ke dunia agama. Dulu waktu saya masih kecil, bocah yang pesantren itu cah bodoh jadi ini. Akhirnya nakal dilempar ke pesantren dulu. Sekarang alhamdulillah tidak. Sekarang masuk ke pesantren itu rebutan dan bersaing, masya Allah. Gini apa gini? Putra putri panjenengan banyak di pesantren kok, insya Allah. Anak saya juga kebetulan di pesantren juga, masya Allah. Jadi kembali Bapak Ibu semuanya, wajiblah kita bersyukur dengan merubah setiap nikmat yang kita miliki ini, yang kita titipi ini tuh untuk menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk taat yang paling utama adalah sadar sepenuhnya tentang tujuan kita diciptakan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita harus tahu batasan waktu kita. Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Ada yang sudah lebih dari 70? Banyak. Bonus. Ini tuh bonus nih. Rasulullah SAW itu namun 61 tahun kalau dihitung Masehi. Hijriah 63 tahun. Datusnya jenengan kon lebih dari 61 tahun bonus. Bonus. Karena memang umat Nabi Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 saja. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Sidik boten sing luwih saka 70. Sedikit. Jenengan dengar. Innalillahi wa inna ilaihi dan seterusnya. Kemudian diumumkan ketika paringan yuswa rata-rata paling banyak antara 60 sampai 70. Karena memang sudah nasnya begitu. Maka di waktu yang terbatas ini kita harus bisa efektif di dalam menggunakannya, Bapak Ibu semuanya. Sebelum datang masa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebutkan bahwa yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Iya, karena orang mengingat mati langsung mulia dengan 3 hal. Allah berikan kepada dia 3 hal. Yang pertama, dia akan takjilu taubat. Orang mengingat mati akan segera bertobat, Bapak Ibu semuanya. Ibu-ibu sekarang hari Ahad, Selasa sore jenengan dijemput malakul maut. Dipaling ngetos. Bu, enjang jenengan Selasa sonten sedo nggih. Kinten. Hari ini, nanti malam, Senin pagi, Senin siang, Senin malam, kinten jenengan teksi sempat dolan-dolan boten. Boten nggih? Ah, ben aku yang praktis dolan-dolan seneng-seneng. Kinten Tegal boten. Boten Tegal. Yang ada dalam pikiran jenengan mesti, lah dosaku akeh hemen. Ya Allah, ben begini dan seterusnya. Kita akan ingat dengan dosa-dosa kita. Gila bagi? Bisa nggak terjadi sonten dengan seto? Bisa nggak? Bisa, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kemarin hari Selasa, teman dekat saya sama-sama wali, 42 tahun meninggal. Lagi seneng-senengnya, masya Allah nih bapak ibu. Teman saya ini dulu miskin.
sekarang kaya. Dia cerita ke saya, rencananya minggu depan ini, seharusnya minggu depan ini mau beli mobil baru, mau beli Toyota Zenith, berapa harganya itu? 700 juta atau itu, sudah punya uangnya. Bayangin, bersih-bersih rumah di sebelah kiri rumahnya, nggak pakai pelapis tangan, kemudian tiba-tiba demam setelahnya, masuk ke rumah sakit, belum kedeteksi, dikasih obat biasa, hari ketiga ketahuan leptospirosis atau pes, atau kena pipis tikus, hari Selasa meninggal. Subhanallah Bapak Ibu, bayangin. Jadi setiap panjenengan ini semua yang hadir sangat mungkin meninggal tiba-tiba. Gini. Siapa yang menjamin minggu depan masih hidup? Nggak ada. Siapapun dokter sekalipun yang paling hebat nggak bisa menjamin. Aku tekan bulan ngarep, nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Bahkan Rasulullah menyebut dalam satu hadis bahwa ketika Allah menghendaki kematian seorang hamba, maka Allah akan jadikan dia punya keperluan di tempat dia meninggal. Ini jangan perhatikan betul ibu-ibu. Saya kalau dibaca di sini tuh suka nangis sendiri. Kenapa? Berarti setiap kita keluar dari rumah kita itu berpotensi untuk mencabut nyawa kita. Sekali lagi, kalau Allah berkehendak mengambil nyawa seseorang di suatu tempat, Allah akan jadikan dia punya keperluan di tempat itu. Kru TV One dari Jakarta tiba-tiba meninggal di mana? Tol sini kan. Coba dia keluar dari rumahnya, dia istirahat di rest area, kemudian keluar, sudah istirahat itu kalau saya lihat kronologinya. Kemudian keluar katanya, kemudian kacanya kurang bening, minggir, bukan salah kalau itu tengah jalan, tiba-tiba ditabrak, des, 3 meninggal. Gini apa ini? Mirip itu, bayangkan, atau sobat Jakarta, dadak kudu lunga teng mriku mati di situ. Pemain bulu tangkis Cina 17 tahun, jangan dengar nggak? 17 tahun lagi sehat-sehatnya dikerubungi dokter, olahragawan ini atau dokter itu toh. Ini apa lagi? Main bulu tangkis. Yo, siapa yang suka main bulu tangkis? Meninggal. Subhanallah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah di dalam Quran surah An-Nisa 78. Kematian yang kita selalu lari, kita nggak mau deket-deket, akan mendatangi kita walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun jenengan di gedung yang sangat kokoh, jenengan pun dahar sing bener, ibu-ibu hari Minggu olahraga, senam, ben sehat. Gini apa ini? Makanan nggak minyak-minyak, kalau sudah saatnya meninggal, meninggal, nggak ada urusan. Gini apa ini? Nggak maju sesaat, nggak mundur sesaat. Subhanallah Bapak Ibu. Maka orang yang banyak mengingat mati akan menjadi cerdas karena dia segera bertobat. Jenengan punya uang, punya gelang banyak ibu-ibu, tahu Selasa mau meninggal, gelangnya untuk apa? Sodakoh kan? Mbok saiki sodakoh sekarang, jangan nunggu menjelang meninggal. Begitu seharusnya. Sodakoh dalam kondisi sehat itu lebih besar pahalanya. Sering saya katakan, makanya keluarga saya Masya Allah, ibu mertua itu Masya Allah, beliau sudah 76 tahun masih sehat, bapak mertua 80 tahun masih sehat, masih imam di masjid, Masya Allah. Beliau cerita ke saya, sepertiga dari hartanya sudah diwakafkan seluruhnya, persiapan menghadapi kematian. Jam 1 sudah bangun. Jadi keluarga saya itu punya kebiasaan ba'da isya langsung tidur, jam 1 sudah bangun semua. Bapak kalau zikir bikin delik-delik saya itu dari kamar sendirian kan, la ilaha illallah sampai pagi. Pak, kok jenengan rajin banget? Aku jadi wis pengen nih. Wis pengen apa? Wis pengen dijemput kalau hari Jumat. Lah pripun? Koncoku wis ora ono kabeh, 86 tahun usianya nggih. Konco SMP wis ora ono, SD wis ora ono, SMP wis ora ono, konco ilang kabeh, koncone wis mati kabeh. Wis ora partio betah di dunia. Saya bilang ke Pak, jangan gitu. Kenapa? Karena sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya, banyak amalnya. Seburuk-buruk orang apa? Panjang umurnya, elek amalnya. Nek elek cepat-cepat mati nih. Kalau elek terus-terusan panjang repot.
kalau nggak bertobat. Maka sekali lagi, begitu jenengan mengingat kematian, pasti secara tabii sifat kita manusia pasti jenengan akan bertobat. Jenengan lihat kisahnya Freddy Budiman, pernah dengar? Freddy Budiman, jangan lihat di internet. Kesaksian Kejaksaan Negeri Cilacap mengatakan, jangan di internet masih ada itu, kebetulan seorang Cilacap nih. Kalau tuh ngapa-ngapa jangan kaget gitu. Jadi di situ dikatakan bahwa kematian Freddy Budiman itu berbau wangi ketika ditembak, ketika eksekusi. Saya dapat informasi ini dari adik saya kebetulan Brimob. Dia cerita orang mengeksekusi mati itu 11 atau 12 orang. Senjatanya itu hanya 3 yang isi peluru tajam. Masing-masing nggak tahu mana sebenarnya berisi peluru tajam, sehingga nggak ada beban siapa yang membunuh. Bayangin Bapak Ibu semuanya, yang ingin saya ceritakan ke jenengan. Bayangkan, kita tahu kan track recordnya Freddy Budiman kayak mana. Bandar narkoba besar, sudah di Nusa Kambangan masih bisa mengendalikan jaringannya. Bocornya orang musiji. Gila oke, penampilannya begitu jenengan tahu. Elek terakhirnya api. Bayangin, ketika mau dieksekusi mati diberitahu bahwa engkau mendapatkan hukuman mati, apa yang terjadi? Langsung berubah jadi pinter. Pakaiannya gamis, jenggotan nyunah, pakainya kopiah, menjelang meninggal minta apa? Sholat. Jangan yakin nggak? Suatu ketika mau meninggal minta sholat. Yakin nggak jenengan? Belum tentu. Gila oke. Ada yang pegawai PKU Muhammadiyah Kota nggak? Ada nggak? Katanya, saya diberitahu teman dokter itu mengadakan penelitian di situ. 1000 orang diteliti ketika sakaratul maut, hanya 40 yang bisa mengatakan la ilaha illallah dengan sempurna. Pertanyaan sekarang, yang 960 kemana? Mudahkah mengatakan itu di akhir masa? Enggak mudah. Itulah nanti sub pembahasan kita hari ini. Kalau nggak selesai, kapan-kapan dilanjutkan insya Allah. Jadi orang mengingat kematian langsung cerdas karena dia segera bertobat, sebagaimana Freddy Budiman yang tadinya elek terus ujungnya baik. Ingat Bapak Ibu, innamal a'malu bil khawatim, bukan biniat ya, itu awal. Amal bergantung ke niatnya, tapi amal itu juga bergantung ke akhirnya. Api, elek mati neraka. Hadisnya sahih. Makanya ini membuat kita yang sudah rajin jangan sombong. Sebaliknya si ngelek jangan menyerah. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung ke akhirnya nanti dengan bagaimana. Sebagaimana Freddy Budiman elek terakhirnya api. Masya Allah. Jadi menjadi cerdas karena mengingat kematian. Begitu tahu mau dieksekusi, begitu kan langsung. Kemudian yang kedua, kita akan cepat di dalam beribadah dengan mengingat mati. Nek jenengan males banget tangi wengi, jojo isuk mati. Jenengan langsung tangi niku. Gini apa nggih? Langsung seolah-olah punya energi besar sekali. Itu betulan Bapak Ibu. Betulan, saya pun kalau lagi malas begitu. Rasulullah bersabda, "Shollu sholata muwaddi'in." Supaya khusyuk sholatnya, sholatlah seperti sholatnya muwaddi'in, yaitu sholatnya orang yang mau mati. Tuh, satu di antara 5 cara mendapatkan sholat khusyuk ini menikah, shollu sholata muwaddi'in. Sholatlah seperti sholatnya orang yang mau mati. Jenengan tadi sholat subuh membayangkan nanti jam 8 mati, yakin jenengan sholatnya tuh nangis jenengan. Gini begini, Allahu Akbar. Begitu. Coba jangan praktekin ibu-ibu. Jangan bangun malam, sadar jangan-jangan nanti jam 8 mati. Jenengan akan khusyuk sholatnya. Karena memang orang menjadi cerdas dengan mengingat kematian. Jenengan nggak sempat lah insya Allah kalau Selasa mau mati isi tulan-tulan, nggak sempat jenengan. Saya yakin jenengan pasti ambil air wudu, sholat zikir, 2 harta pasti disedekahkan. Mesti seperti itu mesti. Setiap orang. Gini bang, ayo nek orang disedekahkan ya orang kang buat gopo. Gini bang, dibawa pulang enggak? Gini bang, maka jadi cerdas kita. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, dia akan ridho bil qalil. Dia akan ridho dengan yang sedikit. Orang kalau menjadi serakah,
pengen rumah iki, pengen mobil iki, pengen tanah iki, rumangsa uripe dawa men. Gila apa nggih? Nek ngerti Selasa mati pegah tuku mobil. Ridho bil qalil. Dia akan ridho dengan yang sedikit. Bagi orang yang miskin dia akan sabar. Alhamdulillah. Miskin yo ono pole. Paling-paling 70 tahun yo wis rampung. Sing sugih. Maksud ridho bil qalil untuk orang kaya. Maka dia menggunakan hartanya betul-betul efektif. Apa yo nek wong sugih terus dahar niku ping 10 sedinten. Mboten nggih. Gini apa nggih? Lantas pertanyaannya, harta yang Allah titipkan kepada dia dalam jumlah banyak untuk apa? Ridho bil qalil bagi orang kaya, dia memanfaatkan dengan seefektif mungkin. Ibu-ibu, ya dengar mboten? Ada ibu-ibu beli tas 500 juta, pernah dengar? 500 juta. Nggo tas. Subhanallah. Orang mung siji koleksinya 1, 2, 3 kathah men. Jenengan umur 60 tahun. Niku lak ampun sudah berkirut-kirut toh. Dina bengi. Jenengan ngautas 500 juta terus lagi ayo men ngono. Mboten nggih. Mboten tetep ajeg mawon jenengan. Enggak berubah jadi cantik banget mboten nggih. Dina bengi. Maka ridho bil qalil berarti orang kaya itu punya ilmu untuk memanfaatkan hartanya sebaik mungkin. Ini penting pengetahuan ini Bapak Ibu. Ada Rasul bersabda, la yajtami'u as-su' wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan bisa berkumpul as-su' wal iman, antara pelit dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya. Maka kalau panjenengan sudah rajin ngaji kok boten lomoh teng Kongo, masalah iman panjenengan. Sudah rajin ngaji kok sih iki we iki gue masukin kotak infak mikir iki abang apa biru ya. Jika abang biru, ini masalah Bapak Ibu. Tidak akan pernah berkumpul kata Rasulullah antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya Bapak Ibu. Maka ridho bil qalil menjadi penting. 3 hal ini akan didapat kalau dengan mengingat kematian. Bapak Ibu semuanya, begitu banyak ayat-ayat tentang kematian. Nanti jangan baca sendiri di rumah. Waktu kita sempit nggak mungkin dibahas seluruhnya. Ani 178, kemudian Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian justru di akhiratlah nanti jenengan akan dibalas dengan sempurna. Jadi orang muslim itu Bapak Ibu, jangan jenengan pikir ngekei saiki entuk saiki, bukan. Orang muslim itu tanam sekarang panennya besok. Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. 185. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam kemudian dimasukkan ke surga, faqad faz, itulah orang yang benar-benar beruntung kata Allah. Maksud dijauhkan dari neraka jahanam apa? Hari ini sudah mulai Bapak Ibu. Ketika panjenengan dibuat taat kepada Allah, nggak mau bermaksiat, itu namanya jenengan dalam proses dijauhkan dari neraka jahanam. Masya Allah. Maka ada doa, ya musyrifal qulub sharif qulubana ala ta'ati. Ya Allah, jadikan saya itu diberi kecenderungan untuk taat. Ojo dikai atiku pengine dolan wae. Sepedaan boleh Bapak Ibu. Nek sepedaan pedak dino ora muli-muli. Ibu enesu. Jadi harus di dalam ketaatan Bapak Ibu. Maka kita berdoa, ya musyrifal qulub sharif qulubana ala ta'ati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, mohon kepadamu ya Allah agar terus di atas agama ini. Coba jenengan beruntung nggak kalau diberi hati kok pengennya taat, sholat enteng, ngajar enteng, ini kok enak banget gini apa nggih? Wong kok diwae seneng-senenge maksiat iku pripun coba? Senengane maksiat wae ketemu wong yo hibah. Sing aneh-aneh, subhanallah. Subhanallah. Ada orang datang ke saya, Ustaz, saya punya penyakit apa-apa. Ini beneran ini Bapak Ibu. 60 tahun usianya lebih. Apa penyakitnya? Seneng toel-toel. Subhanallah, sampai anaknya itu pusing lapor ke saya. Jadi dia punya kebiasaan toel-toel. Subhanallah. Orang sudah 60 tahun. Lihat ibu-ibu toel, la ilaha illallah. Subhanallah. Ada orang yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini orang yang dibuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu.
maka kita minta betul-betul untuk tetap dalam ketaatan. Jadi nanti buka surah Ali Imran di halaman awal, bagian awal. Ayat ke-8 kalau nggak keliru ini, tentang doa agar kita jangan dipalingkan kepada sesuatu yang keliru setelah Allah berikan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Begitu nih. Jadi kalau paham maknanya jangan nangis, dibaca ayat itu nih. Karena begitu banyak orang yang tadinya taat kemudian menjadi tidak taat. Nah, Bapak Ibu semuanya, di akhir ayat 185 dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya yang namanya kenikmatan yang Allah titipkan kepada panjenengan berpotensi menjebak jenengan. Setiap nikmat, jangan perhatikan ya. Sehat banget sehatnya jenengan bisa jadi dengan sehat bermaksiat. Jenengan lihat, orang yang bisa mencuri itu orang sehat, orang sakit. Sehat, nek sakit buru-buru mikir mencuri, gini bang. Naudzubillah. Orang yang bisa berzina, naudzubillah. Orang sehat apa sakit? Nek sakit jika yang ya kebangetan gini. Gini bang. Nikmat sehat yang seharusnya terkonversi menjadi ketaatan bisa berubah menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa setiap kenikmatan yang Allah titipkan kepada panjenengan berpotensi menjadikan jenengan terjerumus kepada sesuatu yang keliru. Kaya, sangat kaya jenengan, berpotensi sombong enggak? Alah lakoy miskin, aku iki lho sugih. Nek wong miskin arep disombongke opone? Ngene apa iki? Yang berpotensi sombong orang kaya. Makanya kalau orang kaya kok nggak sombong itu derajatnya tinggi, masya Allah. Nek miskin orang sombong lah sing disombongke opone wong ya ora ono. Ngene apa nggih? Maka ingat-ingatlah apapun bentuk nikmat dari Allah, kalau jenengan nggak dirahmati, betul-betul bisa menjerumuskan jenengan. Pinter banget. Bisa nggo minteri wong. Ini bagi kedudukan yang tinggi bisa untuk menjerumuskan orang lain. Subhanallah. Maka Bapak Ibu semuanya ingat-ingat bahwa setiap potensi yang Allah titipkan kepada kita harus mintakan juga taufik kepada Allah, yaitu izin dari Allah agar nikmat itu bisa membuat kita taat kepadanya. Jadi tiang beruntung itu tiang yang diberi hati kok pengennya taat, mau megah maksud, itulah orang yang diberkahi. Jadi mungkin pernah dengar hadis tentang barang siapa yang menjalin silaturahmi maka akan ditangguhkan ajalnya dan diluaskan rizkinya. Orang mikir maksudnya ditangguhkan ajal bagaimana? Wong jarene wis 50 wae. Maksudnya diberkahi umurnya. Apa diberkahi umurnya? Imam Nawawi menyebutkan maksudnya dia umurnya dikasih inspirasi taat kepada Allah. Makanya Rasulullah berdoa, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, nek aku isih tambah sedina, rong dina, sebulan, mudah-mudahan tambahan kebaikan. Jangan tambah umur tambah elek. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu semuanya, nih. Kita sampai jam berapa ini? 5.20. Masih 15 menit lagi. Sebenarnya judul hari ini insya Allah terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi saya kasih pengantar biar jenengan lebih paham. Saya tadi di depan mengucapkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal janahi, bahwa setiap orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Tetapi pertanyaannya, mudahkah kita mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa? Tidak, Bapak Ibu. Jadi lihat di dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah hanya menjanjikan kepada orang-orang yang betul-betul imannya untuk punya qawli sabit, kalimat yang kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah ketika menjelang meninggal. Tadi disebutkan 1000 orang diteliti, hanya 40 yang bisa mengucapkan dengan sempurna, sisanya Saya membimbing orang mau meninggal tuh nggak sedikit ibu-ibu. Ada yang gampang banget, maksud saya sampai kaget. Orang ini subhanallah, orang yang nggak kelihatan terlalu beragama, tapi mungkin hatinya baik. Saya bimbing la ilaha illallah tampil nganti ping 1000 niku. Sakit terus masya Allah. Tapi ada yang dibimbing subhanallah sampai setengah hari nggak rampung-rampung. Subhanallah. Bahkan ada yang saya bimbing malah nyanyi. Subhanallah. Beneran ibu-ibu.
Jadi saya tuh salah satu kegiatan saya sering diajak jamaah untuk bimbing begitu itu. Makanya saya jadi sadar betul kematian itu dekat banget, kematian Bapak Ibu, dekat banget kematian itu, nggak jauh, nggak jauh. Yang paling dekat dan paling nyata sesungguhnya kematian kita Bapak Ibu. Sekarang kita sangat sehat, bisa jadi minggu depan kita selesai. Dan saya yakin di sini nih, semua yang hadir, sepertinya kayaknya nggak akan 10 tahun lagi nih kayaknya. 60 tahun, 10 tahun lagi 70 tahun. Gila bang, ibu saya 65 tahun, bapak saya 68 tahun, sekarang saya 50 tahun. 50 tahun. Ya DKI 15 tahun, 65, 15 tahun lagi. Lama kali 15 tahun? Enggak, 15 tahun enggak lama. Ngerti-ngerti anak Edwis SMP, SMA. Iya bang, sebentar. Apalagi hanya sudah 70 tahun. Dan sebentar lagi. Gila bang, gila bang, akan kemana kita? Mana kuburannya? Ke situ. Akan ke situ Bapak Ibu. Maka sadar-sadarlah. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah, di antara kunci sukses orang hidup dengan tujuan akhir terminalnya surga adalah punya kalimat la ilaha illallah yang sempurna. Nah, ini poin pembahasan kita Bapak Ibu. Nek mungkono la ilaha illallah tok pangapunten manuk beo pun iso. Gila bagi tuh teng YouTube. La ilaha illallah. Sakit niku. Baca Al-Fatihah manuk beo ada yang bisa itu. Gila bagi. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa makna, mohon maaf, orang non muslim pun ringan mengucapkan. Gila bagi. Pertanyaannya sekarang, mana la ilaha illallah yang membuat kita dahulal jannah adalah la ilaha illallah yang dipenuhi syarat dan rukunnya. Bapak Ibu semuanya, saya tegaskan kepada dengan semua, saya mengajarkan ini di kalangan dosen, ternyata banyak pula yang mereka belum paham yang seperti ini, hal dasar yang kalau di pondok semester awal ini. Dikatakan wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid dan ia adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Betul apa betul? Betul. Lakin kata para ulama, akan tetapi hadal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, enggak akan bermanfaat. Wala yatahaqqaqu duhul jannah bih. Wala yatahaqqaqu duhul abdul jannah bih, dan tidak akan membuat orang masuk surga illa kecuali dipenuhi syarat dan rukunnya. Bapak Ibu, ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in, di dalam kitab Sahih Bukhari, ditanyakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Qalu bala, tentu saja, la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Lakin akan tetapi mamin miftahin illa walahu asnan, tetapi setiap kunci itu pasti ada asnan. Tahu asnan Bapak Ibu? Asnan itu gerigi. Kunci ini kan ada geriginya, gimana bang? Kunci, nah bukan polosan, pasti ada gerigi-geriginya kan? Gerigi-geriginya inilah namanya syarat la ilaha illallah. Fa in jita bimiftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dengan asnan yang betul, dengan gerigi yang betul, futihalaka, pintu surga terbuka untuknya. Wa illa lam yuftah, kalau tidak, enggak terbuka pintu surga walaupun dengan punya la ilaha illallah. Kunci motor nggo buka kunci masjid sakit bukan? Bukan sakit, bukan karena bentuknya tapi karena geriginya. Ini boleh. Dan jangan kuncinya hilang, kita datang tukang kunci itu juga gigi-gigi pas kayak ini boleh. Gerigi-geriginya itulah yang dinamakan dengan syarat la ilaha illallah. Itulah mengapa Abu Jahal, Abu Lahab, laknatullah alaih, itu nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bukan karena dia nggak tahu, karena dia tahu tentang la ilaha illallah, maka dia nggak mau mengucapkan. Karena begitu dia la ilaha illallah, berarti dia tanda tangan bahwa saya akan tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Orang punya la ilaha illallah, laki-laki dengar adzan melung-melung, suaranya sangat indah, boten tidak ke masjid, dipenuhi nggak syarat la ilaha illallahnya? Enggak penuh. Satu di antara 7 syarat la ilaha illallah adalah ingkiyat. Ingkiyat adalah tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dengan sholat istawu, istaqimu wa'tadilu dan seterusnya, dengan jawab sami'na wa atokna. Saya dengar, saya taat. Itu orang muslim. Orang Yahudi mengatakan sami'na wa asoyna.
Saya dengar ning aku ora patuh gah orang Yahudi. Dengan sami'na wa ata'na. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, bagaimana tidak? Abdullah bin Umi Maktum buta. Jangan tahu sejarahnya ini. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya saya orang buta, nggak ada yang nuntun saya ke masjid. Saya dengar adzan, adakah keringanan buat saya untuk sholat tetap di rumah ya Rasulullah? La fa'ajib. Tidak, tetap berangkat ke masjid. Subhanallah. Bayangin Bapak Ibu, jenengan hari ini alhamdulillah paninggalan sehat, badan sehat, motor punya, payung ada, masjid dekat. Lantas alasan apa kita nggak ke masjid Bapak Ibu semuanya? Maka ibu-ibu, kalau ada suaminya belum ke masjid, dorong ke masjid, isin nih ngoten sit. Saya menenek jenengan tetangga masjid begini. Kata Rasulullah, cukup dikatakan orang menjadi munafik jikalau dia jarol masjid, menjadi tetangga masjid, enggak kelihatan di masjid. Kata Rasulullah, munafik. Subhanallah. Ingat, syarat la ilaha illallah diantaranya adalah inqiyad, tunduk patuh. Kalau jenengan enggak tunduk patuh, berarti jenengan enggak memenuhi syarat la ilaha illallah. Nanti jenengan mau meninggal, kangen tidak pondok. Paham Bapak Ibu? Jadi ada 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Dari mana itu? Dari Al-Quran dan hadis. Para ulama mengumpulkan, ada satu kitab membahas tentang syarat la ilaha illallah. Maka setiap muslim wajiblah dia tahu tentang hal ini. Bapak Ibu semuanya, kita menjadi muslim sudah lama, ditanya syarat la ilaha illallah ada berapa? Enggak tahu. Bapak Ibu semuanya, rukun Islam ada berapa? 5 nih. Kemudian jenengan mengatakan, cara dia sopo, sholat wajib, orang wajib, sholat orang wajib, batal buatan jenengan? Batal Islamnya? Batal karena kehilangan satu rukun. Setiap ada rukun hilang rukunnya maka batal. Allahu Akbar, takbiratul ihram, rukun sholat bukan? Rukun sholat. Jenengan buatan takbiratul ihram, sah buatan sholatnya? Buatan sah. Jenengan datang masbuk, imam sudah ruku, jenengan langsung ruku atau takbiratul ihram dulu? Takbiratul ihram dulu, karena kalau enggak maka batal. Rukun iman 6. Nih. Kemudian dia mengatakan ajaran ini sopone wis mati urip meneh, wis mati wis bar. Batal bukan imannya? Batal. Demikian juga la ilaha illallah punya rukun. Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Dalilnya adalah Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Tinggal 4 menit. Saya sampaikan salah satu di antaranya. Di dalam bab tentang syarat ilmu, maka disebutkan rukun kalimat la ilaha illallah. Ada berapa Bapak Ibu rukun kalimat la ilaha illallah? Rukunnya tadi syarat. Syarat rukun berbeda nih. Syarat sholat dengan rukun sholat beda enggak? Beda. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau nggak ada, sengaja tidak sengaja batal sholatnya. Contoh, syarat sholat adalah bersuci. Jangan saat dulu sholat wudu boten? Wudu. Jangan Allahu Akbar 2 rakaat batal boten? Batal. Makanya syarat sholat adalah ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Kalau nggak ada, sengaja boten sengaja batal. Itu terasa ngojo, batal boten? Tetap batal. Maka la ilaha illallah rukunnya 2. Ingat ini. Yang rukun pertama la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, tidak ada rob. Namanya dalam bahasa Arab an-nafyu, peniadaan. Ngeboten tenaken pripun niku maksudnya? Meniadakan, pokoknya orang sesembahan, orang Tuhan, orang tempat saya meminta rezeki, tidak ada yang bisa menolong saya. Yang kedua rukunnya adalah illallah, namanya isbat, menetapkan hanya Allah saja. Mungkin tidak masih berpikir, memang koyo ngono toh. Saya terangkan dengan biar paham bahwa ini itu rukun harus datang satu paket. Nggak boleh hanya salah satunya, satu paket. Contoh kasus orang batal la ilaha illallahnya. Kita kon ibu dengan percados sekali Gusti Allah. Oh, percados Mas. Gendeng gua ora percaya Gusti Allah. Begitu jenengan sedang berdagang, jenengan kepikiran, duh tonggoku kok laris banget aku ora ya. Jenengan akhirnya bekerja sama dengan sesuatu untuk jenengan tanam di toko panjenengan dengan harapan panjenengan laris dagangannya. Batal boten la ilaha illallahnya? Kenapa batal? Kehilangan rukun pertama la ilaha. Harusnya kan jenengan enggak ada.
nggak ada yang bisa kasih rezeki, nggak ada yang bisa membuat saya laris, nggak ada illallah kecuali Allah. Gitu bang. Banyak nggak orang yang percaya kepada Allah di waktu yang bersamaan dia juga percaya kepada selain Allah? Banyak kan? Banyak. Anak ben kota-kota pegawai negeri dengan semedi neng kali, nanti tiba-tiba dia dapat wangsit, subhanallah. Yang seperti ini masuk ke dalam An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah itu bisa mengampuni dosa apapun kecuali dosa syirik. Yang dibawa mati maksudnya, yang dibawa mati. Orang lagi berzina meninggal, naudzubillah, di atas perempuannya, pasti masuk neraka jahanam betul? Belum tentu Allah masih bisa ampuni. Jenengan lagi maling ditembak polisi, dor mati, pasti masuk neraka jahanam? Belum tentu. Tapi jenengan kayak mohon maaf nyembelih ayam cemani, jenengan kemudian keluarkan darahnya, berkata supaya bangunanku nggak rubuh, jenengan mati, jenengan di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Subhanallah. Karena jenengan kehilangan la ilaha. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Maka la ilaha illallah itu rukunnya dua, harus datang satu paket. Nggak boleh saya percaya sama Gusti Allah kok ning gen harus aku kudu dan kudu. Nah ini masalah Bapak Ibu. Sangat dipahami Bapak Ibu. Dari mana ini? Dalilnya banyak, di antaranya Al-Qur'an surah Al-Baqarah 56. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billahi, itu kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu. Barang siapa yang yakfur bi taghut, mengingkari sesembahan selain Allah, wa yu'min billahi illallah, dan percaya kepada Allah illallah. Jadi kalimat rukun ini diambil dari Al-Quran dan hadis, dan syaratnya Bapak Ibu ada 7. Ada 7. Siapapun yang memahami ini maka masuk dalam hadis man mata, barang siapa meninggal wa huwa, sementara dia ya'lamu, mengetahui annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka PR buat kita Bapak Ibu semuanya, ngajilah tentang syarat la ilaha illallah. Semua nanti yang lain terkait dengan fikih sholat, fikih zakat, pondasinya adalah ini. Itu semua menjadi tidak berguna kalau keliru di bagian ini Bapak Ibu. Maka pelajaran pertama yang harus kita install betul adalah bagian ini. Serius banget nih, kasus yang kuliah nih. Ya, saya orang teknik, nggak pinter ngelucu saya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sudah habis. Ya, insya Allah kalau Allah takdirkan suatu ketika kita bisa bertemu lagi, kita bisa lanjutkan dengan materi kelanjutannya sehingga dengan lengkap pengetahuannya, dan mudah-mudahan sisa umur betul-betul kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada satu dua pertanyaan monggo Pak. Yang mau bertanya, monggo.